dalam keadaan digembok cakram. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, gimana kalau motor tersebut keadaannya ditutup kontaknya itu? Keran kontaknya ditutup misalnya. Kan seumpamanya kontak kan sama aja Pak ya, semacam Honda apa yang paling beda Yamaha Pak ya. Yamaha kan ada bendir-bendirnya kayak begini nih. Itu bisa dicopot-copotin Pak magnetnya Pak. Caranya? Copot-copotin, masukin ke sini. Minimal 10 magnet lah. Dimasukin ke kunci. Ke kunci ya. Terus? Caranya dibakar ya Pak. Dibakar masukin. Entarnya si magnet itu beraduan Pak. Tarik daya magnet bisa keluar dia. Udah keluar, ngekeh dikit, tinggal bikinin doang, pas Pak, patah dia. Cokel gitu Pak. Nah, tuh. Ini mesti lu bawaan apa no? Benar tak? Ya. Kayak nulain di alaan Pak, diasupkan kan dia, dimasukin. Cos. Coba dua kunci, satu diambil. Dihancurkan udah Pak. Siapa gelas? Iya kan tuh. Nanti ini dari 3 lubang. Kayak yang nanti di lubang teh dibebas-bebaskan Pak minimal. Carang-carang yang anggang-anggang gini ya. Dimasuk-masukin lagi kayak begini nih magnet nih. Berarti yang kosong-kosong dimasukin magnet. Pokoknya keriling bunderan ini penuh magnet. Tujuannya untuk merusak sistem kontak yang magnet yang menutup kontak itu. Kontak gembok ya. Kontak. Gitu. 1, 2, 3, 4 ya kan? 5 sama tengah tuh. Minimal 7. Karet bisa dibuka. Jadi intinya medan magnetnya yang dihancurin. Iya. Kemudian setelah goyang medan magnetnya dibuka. Cokel buka. Setelah kebuka baru dimasukin letter T. Iya. Kalau dalam keadaan dikunci gembok, langsung dibuka pakai yang satunya lagi. Iya. Nah, berarti kalau rangkaiannya orang nih dalam keadaan dikunci stang, pakai gembok, dikunci di cakramnya butuh berapa lama? Sekitar 2 menit kurang lah Pak. 2 menit kurang. Iya. Nah, berarti ngintai, diem. Iya. Caranya gimana coba? Caranya ya yang satu nungguin ya. Berarti selalu berdua nih? Saling berdua Atau lebih dari 2? Kebanyakan ada yang 1 orang juga Pak. Kalau yang udah bener-bener senior mah 1 orang juga bisa Pak ya. Terus? Kalau ibarat semacam kayak saya mah berdua lah. Berdua? Iya. 1 di motor sambil ngeliatin, 1 sambil bekerja Pak. Motor yang paling mudah diambil? Honda Beat? Iya. Ini bukan diskriminasi. Honda Beat. Itu yang paling mudah? Paling mudah. Kenapa bisa mudah? Karena dia empuk Pak, nggak terlalu keras. Bisa langsung lah gitu ya? Iya. Misalnya kita mata mau kemana, ini mau kemana, bisa kontak itu si motor. Ada pesan-pesan nggak buat yang punya motor biar nggak dipaling motor? Kalau pesan-pesan buat yang punya motor, intinya ada kan kunci gembok yang semacam rantai itu, ya kan, terus ada semacam kunci gembok kontak tuh, yang ibaratnya ini nih, bukan ini, segini nih, lebarnya kan, semacam digigit itu Pak, itu paling susah Pak. Ya berarti bukan kunci gembok yang sifatnya gini ya, kuncinya, tapi yang digigit ke cakramnya masuk gitu ya. Itu berarti yang susah. Yang susah itu. Pokoknya yang digigit aja, yang nggak pakai tali juga bisa, yang nggak ada talinya juga bisa itu. Itu lebih susah lah itu. Karena itu nggak ada alatnya Pak. Intinya mah pola ininya yang susah ya. Iya. Pola meniru ke kuncinya. Kunci. Susah itu. Sebenarnya sih pengen nanyanya gini. Kenapa orang sampai terjerumus di dunia gelap lah, di dunia kejahatan? Salah satu faktornya apa? Dinya sampai ke maling, itu pernah juga di penjara karena kasus narkoba gitu. Kenapa? Ekonomi Pak. Faktor ekonomi. Kebutuhan. Ya. Kan narkoba mah bukan kebutuhan, untuk beli narkoba mah gimana? Kan kita dagang Pak. Oh jual. Jadi bandar. Ya. Jadi intinya karena kebutuhan ekonomi. Akhirnya terjerumus lah dengan terali besi Pak. Dengan jeruji besi. Dengan jeruji besi. Jeruji besi ya. Nah, maksudnya emang tidak ada jalan pilihan lain untuk bekerja gitu? Ya mungkin namanya orang Pak ya, pasti ada kurangnya gitu. Nggak ada cukupnya kalau orang Pak. Oh
Oh, jadi sebenarnya masalah utamanya bukan dari masalah ekonomi dong. Tetap Cara bersyukur berarti. kurang bersyukur intinya gitu pak. Iya, kurang bersyukur, Kurang bersyukur. akhirnya menyalahkan ekonomi yang Iya, kekurangan, benar. akhirnya terjerumus ke dunia kegelapan. Kegelapan. Salah satunya Jeruji besi. curanmor lah. Curanmor ya. Dulu pernah ditahan berapa lama? Ditahan putus semuanya vonis 5 tahun 3 bulan. Jadi? Subsidiarnya 3 ya. Putus 5 tahun, subsidiar 3 jadi 53. Jalanin 4 tahun sebulan 15 hari pak. Berarti dari vonis 5 tahun 3 bulan, menjalankannya hanya 4 tahun 1 bulan 15 hari. Ya. Karena banyaknya remisi-remisi. Ya karena tergantung kelakuan kita ahlak baik apa enggaknya. Nah, sekarang terkait asimilasi terhadap para tersangka atau para tahanan, para narapidana, warga binaan. Teman-teman kan masih banyak tuh yang di penjara tuh. Iya. Ada nggak orang yang kemudian keluar dengan program asimilasi ini? Banyak pak, asimilasi semacam ngurus PB ya, CMB, CB gitu. Oh, berarti banyak produknya. Banyak. Bukan cuma karena pas corona aja ini. Bukan. Berarti memang ada pembebasan bersyarat juga ya. Bersyarat ya. Berarti harus berkelakuan baik. Semacam PB kan pembebasan bersyarat, semacam CB kan cuti menjelang bebas, ya kan. Hmm. CMB sama artinya cuti menjelang bebas juga pak. Cuti menjelang bebas, CMB. Ya. CB cuti bersyarat pak. Jadi ada cuti bersyarat, ada cuti menjelang bebas, ada pembebasan bersyarat. Berarti banyak produknya lah ya. Memang sistem hukumnya seperti itulah. Iya. Tapi itu semua bisa terjadi di awal penahanan atau di akhir penahanan biasanya. Tergantung presiden pak. Kalau semacam saya kemarin tangkap 2015 ya, kena PP 99, jadi kagak bisa ngurus PB, ibaratnya pembebasan bersyarat, kagak bisa. Karena kenapa? Narkoba itu ibaratnya diutamakan lah, semacam narkoba, teroris, terus tipikor. Ya, beberapa tindak pidana yang khusus lah. Iya, yang khusus itu nggak bisa ngurus. Setelah PP itu diganti, Setelah PP itu diganti, zaman 2020 ya, sekarang bisa ngurus pak. bisa ngurus PB. Semuanya bisa. Kecuali teroris kagak bisa pak. Udah nikah belum? Udah cuma cerai di dalam pak. Cerai. Dari dalam. Pada saat di penjara cerai. Iya. Berarti gara-gara masuk penjara dicerai sama istri. Iya. Punya anak. Hah? Nggak punya pak anak. Nggak punya anak. Kalau misalkan punya anak, memang mau nggak sama anak itu dikenal sebagai bapak pernah di penjara gitu? Kagak mau pak, kasihan dia. Kasihan. Malu ya. Yang dengan kasihan harusnya jangan melakukan lagi. Iya. Insya Allah pak enggak. Pengalaman di penjara enak atau enggak? Disebut pahit manisnya udah saya alamin pak ya. Ibaratnya nggak enak sih. Mana ada sih di penjara nggak enak. Mimpinya aja nggak mau pak penjara tuh. Maksudnya hal-hal positif yang didapat pada saat di penjara apa? Semacam keahlian bikin topi Bisa sekarang. bisa. Terus? ibaratnya tadinya nggak bisa sholat jadi bisa, tadinya nggak bisa ngaji jadi bisa. Jadi ada hal-hal positif yang memang sebenarnya bisa terjadi di dalam penjara. Iya. Kebanyakan sih kalau bener-bener ngulik dari agama mah kebanyakan jadi pada kiai pak. Bersyukur nggak pernah di penjara? Sedikit banyaknya sih bersyukur pak, cuman nyesal sih ada gitu loh. Intinya bersyukur pernah di penjara karena banyak ilmu yang didapat, Banyak hikmahnya lah gitu. tapi nggak mau balik lagi. Nggak mau pak, mimpinya juga nggak mau pak. Karena kita harus balik deh ya. Sekarang kan mau balik deh ya. Bomba. Udah sih. Pada saat kita mencuri lah ya, nyolong motor gitu. Berarti kan kita tuh nggak tahu ini motor tuh motor siapa. Apakah motor yang memang sebenarnya orang susah yang sedang menyicil berusaha untuk mempunyai sepeda motor, bayar angsuran tiap bulan, kemudian kita curi. Kita ada nggak sih rasa bahwa bersalahnya? Sedikit banyak sih ada pak, cuman gimana ya, setan mah susah pak dilawannya. Yang cari nyalahin setan lah tuh. Sekarang kan setan di penjara bulan puasa. Orangnya masih terpaling. Tetap aja pak, itu mah isu doang buat nakutin anak kecil pak. Nah, pada saat kita mau melakukan pencurian lah, rasa deg-degan, khawatir ketangkep, ada nggak? Rasa deg-degan sih ada, cuman kita kan ibaratnya tergantung feeling pak. Tergantung feeling. Iya, ini maksudnya dapat apa kagak ini motor. Kalau seumpamanya dapat ya kita maju, kalau seumpamanya kita ragu lebih baik jangan gitu pak.
Jadi balik lagi ke feeling. Iya. Kalau feeling berhasil. Berhasil. Makanya angka keberhasilan maling lebih banyak daripada angka kegagalan. Jadi itu sekian dari saya. Buat teman-teman tetap berhati-hati. Mudah-mudahan dia dan teman-temannya tidak melakukan lagi walaupun keadaannya susah. Amin, amin. Tobat lah. Tobat, Pak. Tobat, yakin. Tobat nasuha, Pak. Tobat. Itu mungkin itu sekian. Terima kasih.